Tuhan bahwa kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat setiap pujian yang indah boleh kami naikkan. Kami berterima kasih untuk kebaikan hati-Mu, karena Engkau izinkan kami pagi hari ini untuk kembali datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kalau mungkin pagi hari ini kami datang dengan hati yang mungkin dipenuhi dengan pergumulan. Kalau mungkin kami datang hari ini bukan dengan motivasi yang tepat, tapi tolong kami Tuhan, biar di waktu yang ada ini kami mau dedikasikan waktu kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke. Shalom. Ya, sebagian hari ini ada yang ke KU1 ya, nanti kita beres ibadah ini kita bisa ikut di bazar ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk berpartisipasi. Setelah ibadah ini teman-teman bisa silakan langsung ke gedung sebelah ya, gedung pusat. Kita akan sama-sama menikmati, ada teman-teman kita yang sudah menyiapkan untuk bazar hari ini ya. Oke. Teman-teman, I'm so happy ya bisa kembali ke tempat ini untuk boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. So get ready to dig into the word of God ya. Bulan ini kita akan belajar banyak sekali wisdom dari surat Roma ya. Salah satu surat yang bisa dibilang sebenarnya surat yang paling powerful begitu ya. Surat yang paling powerful di dalam Alkitab kita yang dikenal sudah mengubahkan jutaan hidup ya. Jutaan hidup orang di seluruh dunia ini, dan tidak sedikit ada orang-orang besar, orang-orang hebat di dunia ini yang hidupnya dibentuk dan juga diinspirasi dari surat Roma ya. Ini adalah mungkin sebagian dari wajah-wajah mereka ya. Terlalu cepat. Nah, oke. Ya, ini adalah sebagian dari wajah-wajah orang-orang hebat itu ya. Dari zaman ke zaman mereka adalah orang-orang yang bersaksi bahwa hidupnya diubahkan dan diinspirasi paling besar oleh surat Roma. So tidak akan pernah salah untuk kita belajar firman Tuhan, apalagi buat teman-teman di usia remaja, di usia pemuda begitu ya. Mungkin kita sedang mengalami satu proses perjalanan spiritual, dan siapa tahu surat Roma bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk, untuk mengarahkan hidup kita untuk bisa live life to the fullest begitu ya. Kita bisa menghidupi hidup yang sesungguhnya ya. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, kita hidup sesuai dengan passion yang sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan ya. Maka teman-teman, bagian yang akan kita renungkan hari ini itu terambil dari Roma 16. Roma 16 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 ya. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Silakan teman-teman boleh menyimak di depan atau buka Alkitabnya di handphone masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ya, ayat yang 18, sebab orang-orang yang demikian itu tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk begitu ya, dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang melakukannya dalam hidup dan juga keseharian kita. Oke, teman-teman, saya pengen kita nonton ada satu video yang mengingatkan kita akan masa-masa pandemi yang lalu. Tapi bukan video yang sedih of course begitu ya. Tapi kita mau coba lihat video yang satu ini ya. Multimedia boleh tolong diklik play videonya. Dan suaranya tolong disiapkan ya. Suaranya boleh dikeluarkan dulu baru play. Mampus lu. Ahai de ahai. Paten makan sembar. Backsoundnya dimatiin dulu aja ya biar gak syahdu. Ini nuansanya lucu. Ahai de ahai. Paten makan sembar. Ya, masuk kambing.
Mau kemana lu? Mau kemana lu? Gua kira gua. Mau kemana lu? Ada orang nih. Maafkan agak telinga. Sabotes. Gak bisa lu gugurin, gak bisa. Gak bisa. Gua menang. Gua sabotes. Oke. Cukup ya. Oke, boleh dinyalakan lagi. Ya, teman-teman kita ingat ya, ini permainan yang mengisi hari-hari kita di zaman pandemi COVID. Ya, siapa yang main ini waktu COVID kemarin? Boleh angkat tangan? Ya, itu Ko Anas gak boleh angkat tangan ya, dia gak main katanya, kasihan banget ya. Gak tahu dia Among Us ya gitu. Jadi kemarin pas nonton video itu dia bilang, apa ini gitu ya. Kasihan sekali dia pandemi kemarin ngapain ya. So teman-teman, ini adalah salah satu permainan yang terkenal sekali di COVID kemarin begitu ya. Ada satu peran di sana ya yang tadi kita lihat sama-sama. Itu adalah peran seorang imposters atau impostor ya. Mereka menyebutnya adalah impostor. Di dalam permainan ini teman-teman ya, ada yang happy banget. Begitu biasanya muncul musik pertamanya begitu ya, terus muncul peranannya apa begitu ya, dan dia jadi seorang impostor ya. Di sini siapa dulu yang zaman COVID hobi banget jadi impostor? Boleh angkat tangan? Nah kan ya, sebagian ya happy ya, kalau jadi impostor happy, bener nggak? Bener ya, kalau jadi impostor tuh happy kayak ya siap-siap begitu ya, siap-siap gitu, gue bakal gitu ya, gue bakal potong leher begitu. Nah ada juga begitu ya orang yang mungkin setiap kali nungguin musik pertama begitu ya, waktu suara pintu kebuka itu berharapnya jangan sampai jadi impostor begitu ya, karena nggak enak tuh feelingnya dituduh begitu ya. Lu pasti ya, lu kan warna pink kan, padahal kita cuma lewat doang, kita lagi ngerjain tes begitu ya, tiba-tiba ada yang mencet beotet gitu ya, itu si pink sas gitu ya, terus kita yang pink kayak gue gak ngapa-ngapain gitu ya. Rasanya gak enak, ada feeling kayaknya kita dituduh gitu. Tapi teman-teman, melalui permainan ini gitu ya, kita dapat satu value yang gak pernah berubah sebenarnya. Yang namanya imposter itu tidak akan pernah berubah peran di tengah permainan tiba-tiba jadi baik. Gak mungkin. Ya, sampai akhir dia akan jalanin tujuannya, dia pasti punya niatan yang buruk, dan ujung dari perbuatan impostor itu biasanya adalah apa? Untuk mematikan orang lain. Benar gak? Ya, para impostor di zaman COVID begitu ya, kalian pasti suka menargetkan begitu ya, tiba-tiba masuk ke dalam van terus keluar begitu ya, terus lihat ada orang kayak tadi ya masuk ketahuan dan dia langsung bunuh aja orang-orangnya ya, semuanya dia kill gitu. Wah, impostor menang ya, itu impostor yang hebat ya. Kebanyakan biasanya kalau udah ketahuan lupa sabotage, panik begitu ya, dan kemudian dia dituduh begitu ya, dibongkar kalau dia adalah seorang impostor. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah beware of the imposters ya. Beware of the imposters. Apa kaitannya Roma 16 tadi dengan imposters ya? Dengan jelas Tuhan melalui Paulus kasih kita satu peringatan akan banyaknya imposters yang siap untuk menghancurkan hidup kita ya. Hari-hari ini hidup kita dipengaruhi dengan sosial media yang punya pengaruh begitu besar ya. Mungkin ada banyak di antara kita yang kita pernah ngerasa overwhelmed begitu ya. Waktu kita buka sosial media, kita dipenuhi dengan informasi, tren dan juga konten yang mungkin kita lihat setiap hari ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah sampai saya log out dari TikTok dan saya uninstall sementara. Kenapa? Karena saya jengah sekali dengan berita VA begitu ya, Fadel Badije, VB begitu ya, bukan VB yang singer tadi ya begitu ya, Fadel Badije yang berisik banget begitu ya, muncul terus mukanya begitu ya, saya empet enak, makanya saya daripada emosi begitu ya, mending saya uninstall dulu TikTok kurang lebih beberapa minggu karena saya enak sekali ngelihat muka itu muncul terus begitu ya. Nah, setiap hari teman-teman kita mungkin muncul tren-tren yang baru begitu ya, dengan cepat tren yang lama terlupakan digantikan dengan tren yang lainnya ya. Ada banyak informasi yang hari ini kita bisa percaya dengan informasi A ya, dan dengan cepatnya dalam 2-3 hari kita bisa dibuat gak percaya lagi sama informasi A. Kenapa? Karena udah ada informasi lain yang baru yang terus berganti dengan begitu cepat sampai akhirnya kita trust issue. Kita gak tahu yang kita tonton bisa kita percaya atau enggak ya. Setiap hari muncul tren yang baru. Tapi teman-teman, di tengah banyaknya informasi yang muncul kepada kita, ada begitu banyak suara yang kita dengar dan suara-suara itu berlomba-lomba untuk menarik
attentionnya kita, ya. Mereka berusaha menarik perhatian kita, begitu ya. Tapi kita perlu sadar teman-teman bahwa gak semua suara itu layak untuk kita dengar, ya. Gak semua suara itu benar walau terdengar sepertinya benar. Tidak semua suara itu salah walau kadang terdengar gak pas di hati kita. Ya, ada sebuah quotes yang baik, dia berkata begini ya. Learn to filter the noise, kata dia begitu ya. Not every voice deserve your attention. Ya, kita belajar untuk filter suara apa sih yang masuk ke telinga hati kita. Karena tidak semua suara itu layak menerima perhatian kita. Ya, gak semua suara itu layak untuk kita dengarkan. Ya, maka kita perlu ingat bahwa teman-teman, gak semua suara yang muncul di dalam kehidupan kita itu berasal dari Tuhan dan juga berasal dari kebenarannya. Maka Paulus di bagian yang tadi kita baca di awal teman-teman, di dalam Roma 16 ayat 17 sampai 18. Kasih kita peringatan penting bahwa waktu kita masih hidup di dunia berdosa ini, ada orang-orang yang memang dengan sengaja ingin menyesatkan kita. Mereka ingin memecah belah kita dan bahkan menjauhkan kita dari hidup yang berarti. That's why teman-teman, hari-hari ini ada banyak sekali kita mendengar anak-anak muda yang tidak lagi hidup sebagaimana seharusnya seorang anak muda. Ya, kalau dulu orang selalu bilang bahwa anak muda itu adalah pribadi yang paling energik, ya. Anak muda itu adalah pribadi yang paling berambisi. Anak muda itu adalah pribadi yang paling punya potensi, tapi justru di zaman ini yang terjadi adalah semuanya terbalik. Ya. Ada terlalu banyak anak muda yang hidupnya tanpa tujuan. Sangat rapuh, sangat lemah, sangat gampang sekali hancur dan menyerah dengan hidupnya karena dosa. Ya, dunia ini sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Dan anak-anak muda sedang diperhadapkan dengan realita bahwa hidup kita mungkin sedang menuju kepada kekelaman. Well, teman-teman, firman Tuhan hari ini mau kasih tahu kita untuk kita pause sejenak, teman-teman. Teman-teman, kita belajar untuk pause sejenak. Coba kita ambil waktu untuk kita selaraskan hati dan juga pikiran kita, begitu ya, hati dan pikiran kita. Saya ajak kita untuk mungkin hari ini datang dengan hilang fokus, begitu ya. Gak tahu kita mau ngapain ke gereja, gak tahu kenapa kita ikutan ibadah, begitu ya. Atau kita datang dengan motivasi yang sama sekali gak ada Tuhan di sana. Ya, karena pengen ketemu temen sekalian ke gereja, ya, karena pengen ketemu pacar sekalian ke gereja. So guys, look at me. Ya, taruh HP kalian, taruh segala sesuatu yang mendistraksi kalian, then look at me. Ya, belajar untuk tarik nafas, ya, jangan dibuang, enggak, bercanda ya. Tarik nafas, buang perlahan teman-teman. Atur supaya kita bisa konsentrasi dan mulai pertanyakan 2 pertanyaan yang saya tulis di depan. Siapa saya dan kenapa saya ada di dunia ini? Coba pikirkan pertanyaan ini baik-baik. Siapa saya? Dan kenapa saya ada di dunia ini? Dan yang kedua adalah apakah saya sedang hidup di dalam kebenaran atau saya sudah tersesat terlalu jauh? Teman-teman, silahkan pikirkan 2 pertanyaan ini. Coba jawab di dalam hati kalian, siapa saya ya? Kenapa ya saya ada di tengah dunia ini? Apakah saya sudah hidup dalam kebenaran atau jangan-jangan sebaliknya? Maka kedua pertanyaan ini akan menemukan jawabannya sesuai dengan bagaimana kita menjalani hidup kita sampai hari ini. Ya, teman-teman, dunia ini punya banyak sekali suara-suara dan suara-suara itulah yang akan membentuk hidup kita. Maka kita perlu memastikan suara seperti apa yang kita izinkan untuk boleh masuk ke dalam hidup kita. Maka yang pertama teman-teman, kita perlu berhati-hati terhadap apa? Kita perlu berhati-hati teman-teman terhadap suara yang menyesatkan, ya, suara yang menyesatkan. Teman-teman, di ayat yang ke-17 tadi ya, di Roma 16 ayat 17, Paulus bilang ada kata-kata hindarilah mereka atau jauhilah mereka. Ya, kalau kita baca di Alkitab kita, ada kata hindarilah mereka atau jauhilah mereka. Siapakah mereka yang Paulus maksud teman-teman ya? Dikatakan mereka yang dengan sengaja menyatakan suara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, waktu itu jemaat Roma lagi banyak sekali
diserang sama ajaran-ajaran sesat teman-teman ya. Ada di antara mereka yang mengaku Kristen tapi mereka masih nyembah berhala. Terus ada yang terpengaruh sama ajaran yang namanya gnostisisme, apa itu gitu ya, yang bilang bahwa oh tubuh ini loh yang bikin kita berdosa, jadi tubuh ini gak berguna katanya gitu ya. Gak usah, yang penting kita pikirin jiwanya aja. Tapi dampak side effect dari gnostisisme apa? Akhirnya orang hidup dengan tidak bermoral. Tapi dengan dalih, dengan alasan, oh iya saya gak bermoral tuh karena fisik saya aja. Tapi jiwa saya kenal Yesus kok. Ya, mereka berusaha untuk memelintir kebenaran, mencari celah untuk hidup tidak benar. Ya, kemudian ada juga mereka begitu ya, yang hidup begitu ya seenaknya, mereka berdosa terus menerus dengan dalih. Yang penting mereka sudah percaya Yesus, yang penting mereka sudah tahu siapa Yesus, begitu ya. Maka mereka bebas mau hidup seperti apapun. Dan yang paling parah juga terjadi perpecahan antara jemaat. Karena apa? Karena ada yang rasis. Ya, oh lu bukan orang Yahudi. Gue mau orang Yahudi, lu mah bukan, begitu ya. Lu mah siapa? Begitu ya. Terjadi perpecahan di antara jemaat. Teman-teman, dan satu lagi yang paling parah adalah sebenarnya ada banyak orang yang pada zaman itu mereka kompromi dengan kebenaran. Mereka pilih untuk menyembah kaisar, untuk ngapain? Untuk cari aman. Ya, jadi Tuhan mereka bukan Allah begitu ya, tapi Tuhan mereka adalah kaisar. Maka teman-teman, kesesatan itu terjadi dan mungkin kita bisa bilang Allah nggak relate lah Ci, begitu ya. Itu kan orang Roma zaman ribuan tahun yang lalu begitu. Well teman-teman, kasusnya mungkin nggak relate tapi penyesatan itu masih terjadi sampai hari ini. Bahkan penyesatan yang terjadi di zaman ini jauh lebih mengerikan. Ya, kalau di zaman itu penyesatan terjadi terang-terangan begitu ya. Di zaman ini penyesatan dikemas dengan begitu cantik ya, mungkin supaya kita secara nggak sadar kita membiarkan diri kita tersesat di tengah dosa. Ya, di dunia ini orang berkata bahwa yang namanya cinta adalah cinta. Ya, dan cinta itu tidak pernah buruk. Ya, kita dengan mudahnya sepakat dengan hal itu sampai kita terjebak terlalu jauh dan merasa bahwa paham LGBT itu tidaklah salah. Begitu ya, mereka yang saling mencintai kok, begitu ya, mereka tidak merugikan siapapun. Teman-teman, penyimpangan orientasi seksual itu tidak akan pernah bisa dibenarkan ya dengan dalih apapun. Ya, kalau kita berpikir asalkan dasarnya cinta begitu ya, maka kita sudah jatuh ke dalam kesesatan dunia. Ya, seolah dikemas dalam cinta namun isinya hanyalah dosa. Teman-teman, kalau kita ngomong mungkin ya LGBT mah ekstrim lah Ci begitu ya. Saya mah gak percaya sama yang begituan. Saya mah gak memegang itu sebagai kebenaran. Oke, maka kita coba lihat gimana dengan penyesatan yang terjadi di dalam keseharian kita. Ya, teman-teman, dunia sosial media, dunia entertainment begitu ya, yang kita nikmati sehari-hari itu mulai menormalisasi yang namanya dosa. Ya, ada banyak tokoh terkenal yang mengglorifikasi atau justru merayakan ketika mereka punya gaya hidup yang buruk. Ya, mereka bangga kalau saya adalah tukang clubbing begitu ya. Saya bangga kalau saya adalah pemabuk, tukang minum begitu ya. Atau mungkin mereka bangga dengan relasi-relasi mereka yang kotor. Ya, pacaran yang gak jaga kekudusan. Ya, mungkin selingkuh sana sini, gonta-ganti pasangan setahun 7 kali begitu ya. Ya, penyesatan ini ada teman-teman, dan penyesatan ini nyata dan mungkin itu juga udah kasih side effect ke dalam cara kita menjalani hidup. Ya, kita mulai menikmati hidup di dalam kebohongan, kita menikmati hidup di dalam pergaulan yang bebas teman-teman. Dan bahkan kita mewajarkan dosa dengan dalih, oh ini pilihan pribadi saya Ci. Ya, ini pilihan pribadi saya. Kita sulit menerima teguran, kita sulit untuk menerima disiplin. Kenapa teman-teman? Karena penyesatan itu sudah membuat kita merasa bahwa tidak ada yang lebih berotoritas daripada diri saya sendiri. Saya berhak menentukan apa yang benar menurut saya. Ya, oh saya nggak mau Ci dikekang dengan peraturan-peraturan yang bikin mental saya tidak happy begitu ya. Yang bikin mental saya keganggu. Saya mau lakuin apapun yang bikin saya happy, termasuk dosa. Ya, footnotes-nya begitu. Ya. Teman-teman, yang namanya dosa, perhatikan ya, yang namanya dosa, sekali lagi perhatikan, yang namanya dosa itu gak bisa kita kecilkan dan semua dosa itu mengandung konsekuensi yang fatal. Dengarkan saya, semua dosa itu punya konsekuensi yang fatal buat hidup kita, buat masa depan kita. Teman-teman, kalau kita sudah tersesat jauh, maka gak ada pilihan yang lain teman-teman. Either kita kembali ke jalan yang benar
atau kita mati dan juga binasa. Teman-teman, Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Dia gak pernah kompromi terhadap dosa. Dan dia gak pernah menganggap dosa apapun itu menjadi dosa yang kecil dan gak berarti buat dia. Gak pernah. Dosa adalah dosa. Dan itu kekejian di hadapan Tuhan. Itu hal yang menjijikan di hadapan Tuhan. Teman-teman, ada kisah tentang seorang bernama Jeffrey Dahmer. Ya. Jeffrey Dahmer, teman-teman. Orang ini dikenal, teman-teman, karena dia adalah seorang pembunuh berantai di Amerika. Ya, singkat cerita, teman-teman, memang dia mengalami satu pertobatan ketika dia mendengar Injil waktu dia di penjara, dan dia masih di penjara. Ya, bahkan kalau mungkin teman-teman punya Netflix, teman-teman bisa nonton kisah tentang Jeffrey Dahmer ini. Ada wawancaranya, ada dokumenterinya begitu ya, bagaimana dia menceritakan sebuah perubahan hidup yang terjadi dalam hidupnya. Teman-teman, Jeffrey ini menjadi pembunuh sejak dia usia 18 tahun ya. Masa mudanya dihancurkan karena dia membiarkan nilai-nilai dunia itu menyesatkan hidupnya. Ya, dia di masa remajanya terkenal sebagai anak remaja yang minder, anak remaja yang pemalu begitu ya. Tapi dia tidak berjuang keluar dari situasi itu, tapi justru dia menutupinya dengan kecanduan alkohol dan juga kecanduan seks. Teman-teman, pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer itu adalah karena dorongan seksual yang sudah kelewat batas. Ya, dia membunuh seseorang yang dia bilang itu dia kasihi, tapi itu menimbulkan sebuah fantasi seksual yang pada akhirnya berujung kepada kematian. Dan dia melanjutkan hidupnya sampai berbelas-belas tahun kemudian untuk menjadi seorang pembunuh berantai. Ya, dan kebanyakan itu terjadi karena di bawah pengaruh alkohol, dan alkohol itu merusak kemampuan dia untuk berpikir secara rasional. Teman-teman perhatikan ya, masa remajanya tidak bertumbuh sebagaimana seharusnya dan pada akhirnya dia harus kehilangan seluruh masa depannya. Ya, mungkin sekarang memang dia sudah bertobat, tapi dia tetap harus menanggung konsekuensi bagaimana dia di penjara seumur hidupnya. Teman-teman, kompromi terhadap dosa seperti apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini? Penyesatan seperti apa yang sedang kita nikmati hari-hari ini? Oh Ci, saya pacarannya gak bener sih, tapi kan mau sama mau. Still tidak membenarkan dosa yang kita lakukan. Ya, kalau pacar kamu atau kamu jadi pacar yang tidak membawa pasanganmu semakin dekat dengan Tuhan, maka kamu harus sadar kalau dosa itu bisa menjerat dan menghancurkan hidup dan juga masa depanmu hanya karena kamu berelasi dengan orang yang tidak tepat. Atau mungkin kita berdalih, oh kami berdosa karena kebawa suasana Ci. Teman-teman, kita bukan hewan ya. Kita bukan anjing, kita bukan kucing yang hidupnya hanya didrive oleh hawa nafsu, kemudian kita gak bisa mengendalikan itu. Gak teman-teman. Ya, kita manusia yang dikasih akal budi untuk bisa mengendalikan diri kita. Ya, kita dikasihi dan ditebus dengan darah Yesus yang begitu mahal harganya. Bukan untuk membuat diri kita jadi murahan di dunia ini. Teman-teman, kita perlu berhati-hati ya. Penyesatan itu ada di sekitar kita. Dan kita mungkin sekarang sedang ada di dalamnya dan kita bingung gimana caranya keluar dari sana. Maka kalau kita mau keluar, teman-teman, cari tahu akarnya adalah dosa. Akarnya adalah penyesatan. So tinggalkan itu. Tinggalkan apa yang membuat kalian jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama teman-teman ya. Suara yang menyesatkan. Dan yang kedua teman-teman adalah tentang suara. Kita perlu berhati-hati terhadap suara yang penuh dengan kepalsuan. Teman-teman, waktu jemaat Roma itu diserang dengan ajaran palsu begitu ya. Tidak sedikit di antara mereka yang juga terbawa arus ya. Mereka hari Sabat mereka beribadah seperti kita hari Minggu kita ibadah begitu ya. Kemudian di along the week begitu ya. Mereka melakukan hidup yang jauh dari hidup orang percaya ya. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka terlibat dalam ritual-ritual seks yang tidak bermoral begitu ya. Mereka dihasut dengan pengajaran-pengajaran sesat yang mengizinkan mereka untuk mendua hati terhadap Tuhan. Teman-teman, itulah alasannya kenapa kalau kita baca Roma pertama aja ya. Roma pertama ayat 18 sampai 32 itu di sana Paulus saja udah marah
Ya, Paulus malah marah besar dan menegur mereka karena mereka mengaku percaya kepada Yesus tapi hidupnya justru sebaliknya. Ya, bilang bahwa saya Kristen, saya dari kecil Kristen. Ya, tapi hidupnya gak menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen. Ya, hidup mereka dipenuhi dengan tindakan korupsi, perzinahan, homoseksualitas, perdagangan manusia. Makanya kita jangan ngomong kayak, oh homoseksualitas tuh zaman sekarang doang. Enggak teman-teman, dari zaman dulu juga ada. Alkitab juga sering highlight itu sebagai sebuah dosa. Itu gak pernah dibenarkan. Ya, mereka tahu Tuhan teman-teman, mereka tahu teorinya jadi orang Kristen itu seperti apa. Tapi banyak di antara mereka yang hanya hafal hukum-hukum Allah tapi hidup mereka penuh dengan kepalsuan di hadapan Allah. Teman-teman, kita bisa hidup dalam dosa dan kepalsuan tanpa orang di belakang depan kita mungkin tahu. Atau bahkan keluarga kita bisa jadi gak tahu dengan kepalsuan apa yang lagi kita pelihara sekarang. Tapi Tuhan gak akan pernah bisa ditutup matanya dengan apapun. Dia tahu, dia lihat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita tanpa terkecuali. Ibrani 4 teman-teman ayat 13 bilang gini sama kita ya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Perhatikan teman-teman ya. Kita harus memberikan apa? Pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Segala dosa kita mengandung konsekuensi dan kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, gak cukup kita datang ke gereja kemudian kita bilang, oh ya udah saya percaya Tuhan, that's it. Maka saya dapat golden ticket, hore. Dan saya bisa hidup semau saya, gak bisa teman-teman. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini butuh pertanggungjawaban. Ya, teman-teman sangat disayangkan waktu dunia ini menawarkan banyak sekali kepalsuan. Kita justru membuka hati pikiran kita lebar-lebar, sedangkan waktu kebenaran Tuhan itu muncul seringkali kita sepelekan. Bahkan kita tolak ketika pesan itu mungkin sifatnya keras dan juga memberikan didikan. Ya, itulah kenapa muncul sebuah stereotip teman-teman ya, atau sebuah stigma bahwa generasi ini adalah generasi yang katanya anti kritik. Generasi yang anti kritik dan anti didik. Ya, dikritik gak mau, dididik gak mau, katanya begitu. Itu adalah stereotipnya, itu adalah stigmanya. Ya, tapi saya yakin bahwa kita yang berjemaat di GKI Anugerah hari ini, kita tidak mau hidup di dalam stereotip itu. Ya, karena seringkali yang menyembuhkan kita teman-teman itu bukanlah yang manis, tapi yang pahit. Ya, kritikan dan didikan mungkin membuat kita merasa gak nyaman. Ya, tapi itu juga cara Tuhan untuk mendidik, itu juga cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. So teman-teman, ayo sama-sama kita berjuang untuk tidak mau dibodohi oleh dunia ini dengan segala kepalsuannya. Teman-teman, gak ada gunanya kita scroll TikTok begitu ya tiap hari, kemudian malam-malam kita masuk ke dalam sebuah live room begitu ya untuk kita cek kodam ya. Bahkan kita setor nama lagi di sana ya. Misalkan begitu ya, saya pinjam nama ya, Katrina gitu ya. Katrina cek kodam kosong begitu ya, biasa gitu ya. Ada pernah dengar suara seperti itu ya? Ada yang dicek lagi misalkan pinjam nama lagi ya, Agnes cek kodam begitu ya. Kucing kelaparan misalkan kayak gitu ya. Teman-teman, gak ada gunanya kita masuk live room ya, bahkan kita setor nama di sana buat cek kodam, gak ada teman-teman. It's a fake things ya. Hati-hati teman-teman. Ya, ada juga nih ya yang tren di TikTok ya. Ada yang teman-teman tahu gambar yang kedua itu adalah disebutnya singing bowl ya. Dipukul terus diputer nanti ya si apa tuh ulekannya, ulekan lagi ya gitu ya. Ya ulekannya diputar terus bunyi gitu ya. Ting gitu ya. Ada trennya di TikTok, tahu teman-teman apa? Ada yang tahu? Jangan-jangan kalau buka private TikToknya sekarang ada tuh ya yang ikutin tren ini. Manifestasi katanya. Bikin mimpi kamu menggunakan suara ini ya, maka mimpi kamu akan terkabul begitu ya. Terus banyak yang bikin gitu ya, wah gue pengen banget nih ya masuk sekolah misalkan begitu ya, gue pengen banget kuliah kedokteran. Dia bikin misalkan manifestasi pakai suara the singing bowl. Terus apa yang terjadi? 2 tahun kemudian lulus SMA dia masuk ke sekolah kedokteran begitu ya. Terus dia bilang, wah ini nih manifestasinya berhasil. Teman-teman bisa masuk sekolah kedokteran bukan karena manifestasinya berhasil. Ya karena bapak emak lu cari duit setengah mati buat nyekolahin lu. Dan karena lu mampu. Karena lu lolos dari tes, bukan karena manifestasi dari suara the singing bowl.
Kocak teman-teman. Ya, tiap kali saya lihat itu di TikTok begitu ya, kan cuma muncul berapa detik dengan tulisan begitu ya, dengan gambar langit gitu ya, dengan suara ting. Manifestasi. Dan kita buat lagi yang kayak begitu. Kocak teman-teman. Ya, terus belum lagi gitu ya. Gue mah gak bisa lah kayaknya temen sama dia. Gemini. Siapa Gemini di sini? Ya, suka difitnah kita ya. Gue mah gak mau temenan sama dia lah, Gemini. Problematik. Red flag. Wah, gue pengen pacaran lah sama si itu. Sionya apa ya? Gue mah ayam kayaknya gak cocok lah kalau sama macan, red flag. Teman-teman, kepalsuan semacam ini yang dunia tawarkan, justru kita suka kompromi dan kita anggap yang kayak gini-gini sebagai sebuah kebenaran teman-teman. Oh gue mah sionya sio cicak misalnya, gak ada teman-teman ya, bodoh amat. Ya. Gue mah cocoknya sama yang suka nempel-nempel gitu ya, karena kaki cicak tuh lengket. Ya, gue sio naga gitu, itu ciket tuh ya, sio naga begitu ya. Hoki every time katanya. Gak teman-teman, kalau ciket gak kerja juga gak akan hoki, bener gak ciket? Ya, gak ada. Teman-teman, stop it, jangan mau dibodohin sama kepalsuan yang dunia ini tawarkan. Ya. Tapi firman Tuhan justru kita cap membosankan, gak relate. Teman-teman, zodiak atau sio itu adalah keyakinan yang muncul dari pemahaman okultisme. Saya kasih tahu ya, apa itu okultisme teman-teman? Sebuah aliran kepercayaan yang mendasarkan pengajarannya berdasarkan kekuatan makhluk gaib, perhatikan ya. Dan sudah masuk di dalam kategori aliran sesat. Ya, pengajaran yang berafiliasi dengan kuasa gelap dan juga iblis. Teman-teman, jangan sampai okultisme itu kita sanjung dalam hidup kita. Ya. Oh gue mah Capricorn, ya. Gue mah Taurus, ya. Bodoh lah gitu ya, mau apa juga terserah lu lah begitu ya. Teman-teman, itu sebuah kebohongan yang kita tanamkan dalam diri kita. Kita yang dicap Gemini, akhirnya kita berpikir, aduh gue Gemini nih. Ya, gue bad image nih, gue bad attitude nih. Ya, teman-teman, kita menghidupi sesuatu yang kita yakini padahal gak ada dasarnya. Ya, dasarnya adalah okultisme. Terus kita mungkin bilang begitu ya. Tapi gue baca Ci di websitenya. Ya baca Ci di Instagramnya, bener dah. Gue dibilang kalau gue tuh Taurus tuh gue A, B, C, D. Teman-teman, itu gampang teman-teman ya. Tinggal dibilang misalkan kamu orang yang kurang bersemangat. Ya emang generasi ini tuh lewat COVID jadi kurang semangatnya. Ya terus kita ngerasa bener nih yang dia omong, gak usah. Ya karena sebagian besar kita sekarang lagi menghadapi masa situasi di mana kita gak semangat. Terus kita dibilang kita gak semangat, terus kita bilang itu benar. Teman-teman, that's stupidity. Itulah sebuah kebodohan yang dunia ini tawarkan, tapi seringkali kita anggap sebagai kebenaran. Jangan biarkan kepalsuan dunia itu menjadi dasar dari hidup kita. Jangan sampai kita berpegang kepada sebuah kebenaran tanpa dasar, dan akhirnya itu mempengaruhi keputusan pribadi kita. Jangan biarkan kepalsuan dunia ini justru menarik hidup kita semakin jauh dari iman yang benar. Gak ada gunanya teman-teman. Gak ada gunanya mempertaruhkan hidup dan masa depan dengan kepalsuan dan di dalam kepalsuan. Maka teman-teman belajar dari sebuah teguran yang cukup keras dari Paulus kepada jemaat di Roma. Ada 3 hal yang saya mau kita bawa pulang hari ini untuk kita bisa belajar. Kita mau sama-sama terapin dalam hidup kita ya teman-teman. Ada 3C yang bisa jadi pedoman bagi kita sekalian teman-teman. Yang pertama teman-teman adalah C yang pertama adalah closer ya. Closer to God's word. Teman-teman jangan sia-siakan memori masa mudamu untuk mengingat dan menumpuk sampah yang dunia ini berikan ya. Kita bisa hafal tuh dengan semua cerita viral begitu ya. Bahkan kita bisa menceritakan dengan lengkap. Ya rasanya kayaknya hidup kita benar gak relate amat begitu ya. Tapi kita begitu dekat dengan dunia ini. Tapi kenyataannya semuanya itu tidak memberikan hal yang positif yang bisa menumbuhkan hidup kita. Ya kita bisa ingat tuh ya nama Fadel Badijeh keturunan siapa, bapaknya siapa, kakaknya siapa, adiknya siapa, pacarnya siapa, mantannya berapa. Teman-teman bisa hafal.
Teman-teman, saya pernah duduk di satu kafe, teman-teman ya, hari Minggu waktu itu pulang ibadah begitu ya. Saya pernah duduk di satu kafe dan teman-teman, di kanan saya lagi ngomongin Fadel, itu mbak-mbak dua teman-teman ya. Itu bisa benar-benar cerita lengkap, saling menceritakan. Lu tahu gak si Fadel begini? Oh, kemarin si Fadel begini. Teman-teman, come on. Sampah dunia seperti apa yang kita tumpuk di dalam pikiran kita dan itu gak penting buat kita teman-teman. Pakai memori masa mudamu untuk menyimpan ada banyak wisdom dan kebenaran dan bukan sampah. Ya, kita nggak penting tahu siapa yang viral, lahir dari keturunan siapa. Tapi yang penting adalah pengenalan kita akan Yesus, itu yang justru akan membawa kita semakin dekat dengan berkat yang berkelimpahan, dengan kasih karunia yang berkelimpahan, dengan hikmat yang bermanfaat bagi hidup kita. Nggak akan pernah kita menyesal ketika kita mendekatkan hidup kita kepada kebenaran. Ya, that's the point teman-teman. Yang kedua, kita belajar untuk choosing the right choice. Ya, choosing the right choices, pilihan-pilihan dalam hidup kita. Teman-teman, kita perlu jadi anak muda yang kritis ya. Dibanding generasi-generasi yang lalu, generasi kalian ini adalah generasi yang paling punya banyak sekali awareness, which is a good thing ya. Kritislah melihat berbagai hal yang ada di dunia ini teman-teman. Dan sadarilah bahwa kalau banyak orang yang melakukan, belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Perhatikan sekali lagi ya. Meskipun banyak yang melakukan, belum tentu itu adalah sebuah kebenaran ya. Tren Labubu, semua orang cari Labubu begitu ya. Sampai aktifin Shopee Paylater buat beli Labubu. Kenapa? FOMO. Teman-teman, ada ribuan orang yang melakukan, betul. Ada jutaan orang mungkin yang melakukan untuk ngantri di Popmart sampai kayak orang gila marah-marah ketika gak dapat stoknya. Tapi bukan berarti kalau ada banyak orang yang melakukan itu adalah sebuah kebenaran. Enggak teman-teman. Ya, ngejar yang FOMO di dunia ini gak selalu benar. Ada banyak orang di dunia ini ngerokok teman-teman, tapi gak ada satupun yang membenarkan bahwa rokok itu adalah sesuatu yang benar. Kalau kita baca di kotak rokok isinya apa teman-teman? Bukan anjuran untuk merokok tapi anjuran untuk tidak merokok. Yang jual rokok aja tahu. Teman-teman, di dalam sebuah video waktu itu ya, pemilik sebuah pabrik rokok terbesar di Indonesia. Ya, you name it depannya D begitu ya. Teman-teman, orang ini diwawancara, dia adalah CEO-nya, dia owner-nya ya. Dia tuh perusahaan pilih keluarga turun-temurun. Waktu dia ditanya, apakah kamu merokok? Dia bilang tidak. Kenapa? Karena saya tidak mau terpapar rokok dan saya gak mau merusak paru-paru saya dengan rokok. Dan kenapa kamu menjual itu? Karena banyak yang mau dan itu menghasilkan keuntungan buat saya. Sebuah kebodohan? Ya, sebuah kebodohan. Gak ada orang yang membenarkan rokok, even ownernya sendiri dia gak mau ngerokok. Teman-teman, meskipun banyak yang mengikuti, belum tentu seseorang itu bisa memberikan good influence dalam hidup kita. Even seorang TikTokers yang namanya Popo Barbie mungkin pernah lewat ya itu ya di FYP kita teman-teman ya. Dia punya jutaan followers. Tapi itu tidak menandakan bahwa dirinya adalah a good influencer. Teman-teman, itu salah satu account yang ketika saya lihat, saya jujur saya blok di TikTok saya. Kenapa? Karena buat saya gak ada manfaatnya teman-teman. Buat apa? Ya, saya mending lihat kucing dipakein baju aneh-aneh ketimbang saya lihat Popo Barbie begitu ya. Dengan segala dramanya. Teman-teman, waktu kita memutuskan untuk mau mengikuti sesuatu, jangan hanya karena kita FOMO teman-teman ya. Tapi pastikan bahwa apa yang kita pilih untuk kita ikuti adalah yang selaras dengan iman kita, yang kasih kita good influence untuk kita bisa bertumbuh dan kita juga bisa berkembang. Dan C yang terakhir teman-teman ya, adalah courageously say no to sin. Kita perlu dengan berani teman-teman berkata tidak kepada dosa. Teman-teman, deep down inside sebenarnya di dalam diri manusia itu ada sebuah kesadaran yang gak dimiliki sama makhluk yang lain. Cuman manusia yang punya. Nah, pada dasarnya semua manusia aware bahwa melakukan apa yang berdosa itu tidak memberikan rasa damai di dalam hati. Baik orang yang percaya maupun orang yang gak percaya, sejatinya mereka punya satu kesadaran tentang dosa. Karena dosa itu pasti menggelisahkan. Apalagi kita teman-teman sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak hanya aware tentang dosa, tapi kita diberikan kuasa untuk mampu berkata tidak kepada dosa.
Tapi terkadang justru kita sendiri di dalam kesadaran kita, ya, kesadaran penuh kita memilih untuk melakukan dosa. Karena apa? Karena kita mungkin takut untuk dijudge, ya, seolah sok suci lah, pick me lah, begitu ya, dengan judgement lainnya. Tapi kita harus ingat bahwa teman-teman, setiap anak Tuhan ada di tengah dunia ini bukan dengan tujuan yang sia-sia. Kita semua ada di dunia ini sampai hari ini karena Tuhan mau kita jadi ambasadornya Tuhan di tengah dunia yang berdosa. Filipi 2 teman-teman ayat 15 berkata begini ya sama kita. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu, perhatikan teman-teman ya, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Teman-teman, kalau ada di antara kita yang hari ini merasa bahwa mungkin kamu gak tahu tujuan kamu hidup apa, bahkan kamu mungkin merasa diri kamu gak berguna, dan let me tell you bahwa itulah suara dunia yang palsu yang berusaha menyesatkan hidupmu. Dunia ini sedang berusaha membungkam begitu banyak anak Tuhan untuk menjadi redup dan bahkan mati. Tapi hari ini firman Tuhan udah kasih kita sebuah pegangan yang paling kuat. Penyesat itu akan selalu ada. Tapi sebagai anak Tuhan kita dimampukan untuk tidak masuk ke dalam kesesatan arus dosa. Kita diberikan firman Tuhan teman-teman sebagai perlengkapan senjata yang paling kuat. Gak ada yang lebih kuat daripada itu. Kita ada di dunia ini bukan untuk menjadi sinar yang remang-remang, bukan teman-teman. Ya, tapi Tuhan mau kita jadi pribadi yang menjadi terang yang sejati. Kita bukan diciptakan untuk sebuah kesia-siaan. Kita bukan diciptakan hanya untuk jadi pribadi yang mediocre. Ya, biasa aja lah, invisible bahkan gak kelihatan. Ya, jangan takut teman-teman untuk jadi berbeda dari dunia ini. Karena Tuhan memang mau kita ada di dunia ini untuk jadi pribadi yang signifikan. Ya, bukan jadi standar selera rakyat atau standar nasional Indonesia. Ya lah, mediocre aja lah. Gak gitu teman-teman. Tuhan mau kita di tengah dunia ini untuk kita bisa jadi pribadi yang signifikan. Jadilah signifikan untuk bawa kebenaran itu ke tengah keluargamu, ke tengah sekolahmu, ke tengah komunitasmu, dimanapun Tuhan menempatkan kamu. Kenapa teman-teman? Karena setiap kita diciptakan untuk jadi terang yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ya, kita gak jadi pribadi yang mediocre lagi. Kita mau jadi anak Tuhan yang luar biasa. Kita mau bawa terang itu ke tempat dimanapun kita berada. Ya, gak apa-apa saya gak melakukan apa yang mungkin dunia ini lakukan. Saya mungkin gak ngikutin FOMO-nya, gak apa-apa. Karena saya tahu saya punya value jauh lebih besar daripada FOMO yang ada di dunia ini. Katakan itu dalam diri kita. Saya anak Tuhan. Saya terang yang bercahaya. Ya, saya bukan terang yang common, yang biasa-biasa. Saya terang yang bercahaya. Dan kiranya Tuhan menolong kita terlepas dari segala kesesatan dan dosa. Dan setiap kita boleh dimampukan untuk kita hidup jadi pelaku firman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Karena hari ini Tuhan ingatkan kami tentang bahaya yang mungkin sedang mengancam masa muda kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami melihat kami punya Tuhan yang begitu sayang kepada kami. Bahkan Tuhan kasih kami warning, kasih Tuhan kami peringatan. Artinya kami tahu bahwa itu tanda bahwa Tuhan masih sayang sama kami. Tuhan pengen kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan pengen kami hidup di dalam terang kasih Tuhan. Ngajar kami Tuhan selagi kami masih muda. Kami mau pakai hidup kami untuk hal-hal yang bermakna. Jangan biarkan lagi kami pakai hidup kami untuk hal-hal yang gak berguna. Kalau kami jatuh ke dalam dosa, angkat kami Tuhan, tolong kami untuk keluar dari sana. Biar kami boleh jadi pribadi yang bersinar di tengah dunia. Karena kami tahu kami anak-anak Tuhan. Kami bukan anak-anak sesat, kami bukan anak-anak dosa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan berhenti untuk diberitakan, tapi biarlah itu boleh terus bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.